Om Swastiastu. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini, Pak Made mau memberikan materi bahasa Bali tentang rangkepan wianjana. Nah, seperti materi yang sudah pernah Pak Made ajarkan sebelumnya atau pada video sebelumnya, bahwa ada beberapa peraturan di dalam menulis aksara Bali. Yaitu contohnya pada video sebelumnya itu tentang penggunaan rerepe dan lelenge, di mana aksara ra tidak boleh diisi pepet, begitu juga dengan aksara le yang tidak boleh isi pepet. Untuk lebih jelasnya, nanti bisa dicek langsung videonya dan linknya ada di deskripsi, bisa dicek langsung nanti. Kemudian ada peraturan lainnya di dalam menulis aksara wianjana, yaitu namanya rangkepan wianjana. Rangkepan wianjana bisa diartikan pertemuan huruf dalam sebuah kata yang menghasilkan sesuratan menggantung. Nah, apa itu sesuratan menggantung? Nanti bisa disimak langsung di dalam contoh ya. Yang pertama ada pertemuan huruf atau rangkepan en dengan ca. Kemudian ada rangkepan en dengan ja, dan ada juga rangkepan ed dengan nya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rangkepan en dengan ca. Jika dalam sebuah kata ada pertemuan huruf en dengan ca, maka huruf en berubah menjadi enj dan ca tetap sebagai gandungan ca. Nah, agar tidak bingung, kita lihat saja langsung di dalam contoh. Misalnya ada kata panca, terdiri dari huruf P, A, N, C, A. Nah, inilah yang disebut dengan rangkepan en dengan ca. Kita lihat huruf en dengan ca-nya. Lalu bagaimana jika dirubah ke dalam aksara Bali? Kita tulis dulu yang salah. Penulisan yang salah seperti ini. Pertama, huruf pa, lalu ada en. Nah, karena dia en tidak ada vokal, maka akan diberi gantungan ca. Inilah yang disebut dengan sesuratan menggantung. Nah, lihat tulisannya dibaca panca, tetapi penulisannya salah. Lalu yang benar seperti apa? Seperti yang dijelaskan tadi, huruf en akan berubah menjadi enj. Jadi tulisannya seperti ini. Pertama kita tulis pa, en-nya berubah menjadi enj. Kenapa tidaknya? Karena tidak ada vokal, dia disebut aksara mati. Kita tulis enj, lalu diberi gantungan ca. Nah, ini dibaca panca. Nah, sekarang kita coba lagi di contoh yang kedua. Ada kata pancing. Ada huruf P, A, N, C, I, N, G. Kita tulis dulu yang salah. Pertama kita tulis pa, lalu ada en-nya, kita beri gantungan ca, diisi ulu, lalu diisi cecek eng-nya. Nah, ini dibaca pancing, tetapi tulisannya salah. Yang benar kita menggunakan rangkepan en dengan ca. Jadi en-nya berubah menjadi enj. Jadi penulisan yang benar adalah seperti ini. Pa, en, diberi gantungan ca, diisi ulu, lalu ada cecaknya eng. Dibaca pancing. Nah, ini penulisan yang benar. Lalu bagaimana jika di dalam dua kata terdapat rangkepan en dengan ca? Nah, atau kita langsung ke contohnya dulu. Ada kata bucun capil. Kita lihat hurufnya bucun, ada en, lalu ada disambung dengan huruf ca, capil. Ada rangkepan en dengan ca. Nah, ini sudah terdiri dari dua kata. Nah, jika di dalam dua kata, maka peraturan yang tadi tidak berlaku. Lalu bagaimana penulisannya? Jadi penulisannya ditulis seperti biasa, yaitu ba diisi suku, bu, lalu ada cu,
en, kita beri gantungan ca, lalu ada pi, lalu ada el atau la. Kita hilangkan vokalnya, diberi adeg-adeg. Nah, ini dibaca bucun capil. Kita lanjut yang kedua, yaitu rangkepan en dengan ja. Nah, ini sama. Jika dalam sebuah kata ada pertemuan huruf en dengan ja, maka huruf en-nya berubah menjadi enj dan ja tetap sebagai gantungan ja. Kita langsung ke contoh. Misalnya ada kata tunjung, ada huruf T U N J U N G. Nah, sekarang kita rubah ke dalam aksara balik. Kita tulis dulu yang salah. Yang salah kita tulis tu, lalu en-nya kita tetap en, lalu diberi gantungan ju, lalu diberi jejak eng-nya, dibaca tunjung. Tapi penulisannya salah. Nah, yang benar adalah seperti peraturan yang sudah dijelaskan, en-nya kita rubah menjadi eny. Maka penulisannya seperti ini. Tu, lalu en-nya berubah menjadi eny, lalu gantungan ja-nya tetap kita beri gantungan ja diisi suku, tunju, lalu eng-nya tulis di atas cecak, dibaca tunjung. Nah, ini penulisan yang benar. Contoh yang kedua ada pada kata tanjung, ada huruf T A N J U N G. Kita tulis dulu yang salah, T A ta, lalu beri gantungan ja diisi suku, jadi ju, ada eng-nya, tunjung. Nah, ini dibaca tunjung, tapi penulisannya salah. Lalu penulisan yang benar adalah seperti ini. Ta, en-nya berubah menjadi eny, gantungannya tetap gantungan ju, lalu diberi cecak, dibaca tunjung. Nah, ini sama. Rangkepan en dan ja hanya berlaku di dalam satu kata. Nah, jika di dalam dua kata sama seperti tadi, maka peraturannya tidak berlaku. Contohnya pada kata atau kalimat, karena dua kata jadi kalimat, ada kata talin jaran. Nah, kita tulis seperti biasa. Pertama ta, lalu kita tulis la, diberi ulu, kemudian kita tulis en-nya, en-nya tetap ya, talin, lalu gantungan ja, lalu ra, lalu na. Nah, kita hilangkan vokalnya na, diberi adeg-adeg, dibaca en. Nah, jadilah talin jaran. Ini penulisannya biasa. Kemudian yang ketiga ada rangkepan ed dengan nya. Di dalam rangkepan ed dengan nya, ed-nya akan berubah menjadi ja dan gantungannya tetap sebagai gantungannya. Kita langsung saja simak di dalam contoh. Misalnya ada kata pradnyan, P-R-A-D dengan nya, kemudian ada A-N. Kita tulis dulu yang salah. Pa, kita beri gung, pra, lalu ed, kita tulis tetap dulu ed-nya, kemudian gantungannya, lalu na, kita beri adeg-adeg biar hilang vokal na-nya, dibaca pradnyan. Nah, ini penulisannya salah. Maka seperti yang dijelaskan tadi, ed-nya akan berubah menjadi ja. Jadi penulisan yang benar seperti berikut. Kita tulis dulu pa-nya, lalu kita beri gung, dibaca pra, ed-nya kita rubah menjadi ja, lalu ja diberi gantungannya, dilanjutkan dengan na, kita hilangkan vokal na, diberi adeg-adeg, jadilah pradnyan. Inilah penulisan yang benar. Kemudian contoh yang berikutnya ada kata yadnya, ya-ed dengan nya. Kita tulis dulu yang salah, ya diberi ed digantung dengan nya. Memang dibaca yadnya, tapi penulisannya salah. Penulisan yang benar adalah kita rubah ed-nya dengan ja. Jadi penulisan yang benar seperti ini. Ya
at-nya rubah jadi ja, diberi gantungannya, jadilah yadnya. Inilah penulisan yang benar. Nah, untuk kesimpulannya agar lebih jelas bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Ya, inilah kesimpulannya dari rangkepan en dengan ca, en dengan ja, dan ed dengan nya. Bisa di screenshot, silakan untuk disimpan sebagai catatan. Nah, jika sudah di screenshot, terakhir mari kita latihan menulis. Nah, silakan perhatikan soal latihannya. Nah, ini dia soal-soalnya. Kalian cukup rubah ke aksara Bali dengan tentunya menggunakan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan rangkepan wianjana. Huruf-huruf mana saja yang dirubah. Jadi, jika disimak dengan baik-baik, pasti dapat mengerjakannya dengan mudah. Nah, itu dia materi hari ini dan latihannya. Silakan dikerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.